Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandung Aji Santoso dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6. Di sini saya akan membuat video yaitu SVSBG, konseling singkat berbasis solusi. Di sini saya akan mengambil tema yaitu menawarkan solusi bagaimana seorang klien yang sedang kesulitan untuk menemukan cita-citanya, yang cita-citanya itu sangat, bagi saya sangat bagus dan sangat dermawan sekali gitu. Tapi di sisi lain orang tua dari si klien itu tidak setuju karena cita-cita dari sang anak. Nah, di sini saya sebagai konselor akan membantu si klien untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini perkenalkan, nama si klien adalah Mas Diki dari SMA Negeri 1 Peru, Sukoharjo. Monggo Mas Diki untuk langsung. Ya, begini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Iya Mas, saya di sini ingin mencari nasihat Mas dari Anda tentang permasalahan saya dan orang tua saya. Soalnya gini Mas. Permasalahannya itu bagaimana ya Mas ya? Apa masalahnya itu dari awal gitu loh, dari awal dulu. Ketika masalahnya apa gitu loh, dari awal dulu. Kita berbicara dengan awal dulu. Jadi ketika ada permasalahan itu juga saya juga tahu gitu Mas. Jadi ceritakan dari awal dulu. Cita-cita dari Mas awal dulu kok sampai tidak direstui oleh orang tua itu bagaimana dari awal sih? Dari mana ya Mas? SD atau SMP atau? Ya, dari terserah Mas, dari SD atau apa. Kan sekarang Mas Dewa kan sudah SMA kelas 3 dan sebentar lagi akan lulus dan melanjutkan cita-cita Mas. Iya. Kalau cita-cita saya dari SMA itu dari nonton di TV itu loh Mas. Apa? Kan itu banyak acara debat-debat tentang hukum yang membela orang salah bener gitu ya. Kan. Nah, itu saya pengen gitu loh Mas. Jadi penegak hukum, ya jadi politikus atau apa itu yang berkaitan dengan hukum itu. Oh begitu. Jadi Mas Diki itu ingin menjadi seorang pakar hukum gitu ya? Kurang lebih ya Mas. Soalnya kan membantu orang itu juga kayak mulia banget gitu loh Mas. Oh ya. Ya jadi gini Mas, untuk menjadi seorang hukum ya sangat mulia sekali. Dan ketika Mas Diki kan di SMA ini telah terkenal pintar gitu kan, di kelas juga terkenal pintar dan nama Mas Diki itu juga bagus gitu loh di sekolah ini. Dan feedback dari saya pun sangat sangat kagum itu loh Mas Diki. Nah, sekarang Mas Diki ingin menjadi seorang pakar hukum ya kan, terutama untuk menjadi seorang pengacara gitu Mas. Nah, masalahnya apa Mas kok sampai Mas Diki itu ingin jadi pengacara itu? Masalah nih, orang tua saya Mas nggak setuju kalau saya sekolah di bidang hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum itu. Gitu. Nah itu kenapa Mas kok? Soalnya orang tua saya itu pengennya saya sekolah di kedokteran Mas. Oh kedokteran. Soalnya kan dari keluarga besar itu kan kebanyakan juga dokter. Jadi orang tua itu pengennya ngarahin ke dokter gitu Mas, biar gitu. mudah gitu. Sama-sama keluarga besar gitu. Jadi tapi orang tua Mas Diki itu pekerjaannya sekarang jadi apa? Juga dokter Mas. Juga dokter. Iya, Wah, bagus loh. Tapi kan saya sendiri juga kurang suka sama kedokteran itu Mas. Ilmunya gitu, lebih ke hukum itu. Apa Mas Diki itu ketika ingin jadi itu perumpamaan ya Mas ya? Iya, itu perumpamaan dulu. Ketika mesti ada keluh kesahnya ketika Mas Diki itu ingin menjadi seorang dokter, apa takut dengan darah atau suntikan atau bagaimana kok Mas Diki itu ketika ingin menjadi dokter itu kan kok tidak mau, itu bagaimana gitu? Coba ceritakan sedikit Mas. Kalau takut itu enggak Mas, tapi pengen gimana ya Mas, soalnya keluarga itu udah banyak yang menggeluti tentang kedokteran itu loh Mas. Itu pas itu tadi yang saya ceritakan tentang melihat TV itu Mas. Itu saya tertariknya benar tentang politik atau
menolong itu, Iya. yang isu-isu tentang permasalahan-permasalahan, ya intinya kayak jadi hakim atau sejenis itu loh mas. Nah, itu. Oh, berarti Mas Diki itu pengen ketika lulus ingin menjadi seorang, Mas Diki kan sekarang menjadi IPA ya? Paham. Nah, IPA. Ya. Itu juga dari tuntutan orang tua soalnya mas. Oh, Sebenarnya ngini tuntutan, PS. tuntutan orang tua juga IPA itu. Jadi ada tekanan sebenarnya. Iya. Jadi Mas Diki itu sebenarnya lulus ini ingin menjadi seorang apa hukum di tata negara ya, terutama kalau jadi pengacara. Dan Mas Diki itu nggak suka pada untuk menjadi kedokteran. Kedokteran iya sama seperti saya kurang suka. Apa Mas Diki itu apa ya? Sering suka nonton Nathan aja. Oh iya mas, kok, itu kok sampai ingin banget jadi seorang pengacara atau pakar hukum politikus gitu. itu salah satu tontonan yang menarik buat saya mas. Soalnya Mbak gitu. Najwa itu kayak membela rakyat gitu loh mas. Oh, bela rakyat. Iya. Biasa. Ya kalau saya apa ya? Saya melihat Nathan Najwa itu, Mbak Nana itu seorang yang gimana ya? Pintar gitu. Iya. Terutama di bidang politik ya, terutama kan Mbak Nana di bidang itu kan. Iya. Orang politikus wanita terharu gitu kan. Dan baru pertama kan wanita yang mendobrak tentang politikus gitu. Dan Mas Diki terpacu kan untuk menjadi seorang pakar hukum, terutama pengacara kan. Menurut saya itu pengacara itu ya juga pekerjaan yang mulia mas. Karena apa ya? Bagi saya pengacara yang sekarang itu agak kurang suka, karena kurang sukanya gini ya. Pengacara yang sekarang itu gimana ya? Suka kalau ada uang harus gini-gini, uang gini-gini. Nah, saya bukan ya tolong lo mas Diki ketika menjadi pengacara ya adil gitu. Ketika seorang yang salah ya bagaimana lah keadilannya gitu. Mungkin saran dari saya untuk Mas Diki ya, terutama Mas Diki cobalah untuk gimana ya, Mas Diki sudah pernah mengobrol tentang cita-cita Mas Diki di keluarga Mas Diki? Kalau mengobrolkan dengan orang tua sudah mas, tapi Terus, itu mas, orang tua itu menolak banget kalau saya harus sekolah di hukum itu. Soalnya itu tadi mau nih mas bilang itu bener tentang hukum itu kurang adil juga, kadang mencari keuntungan dari orang-orang yang susah gitu. Jadi orang tua kayak lebih baik kamu sekolah di kedokteran, nolong uang sing bener dengan cara yang ilmu pengetahuan gitu loh mas, nggak kayak debat atau gimana itu. Kalau dari orang tua gitu mas. Oh gitu. Ya mungkin pikirannya dari orang tua sih kalau menjadi seorang politikus kan dekatnya dengan penguasa kan terutama, dan sering yang benar yang dikatakan oleh Mas Diki kan apa, ketika kita terjun ke dunia politik itu akan sangat riwin sekali sebenarnya juga. Tapi cita-cita Mas Diki ya sangat mulia gitu bagi saya, seorang pengacara atau seorang ahli hukum. Nah, jadi orang tua Mas Diki itu gini, sudah cerita gitu, sebenarnya sudah cerita kan? Nah, sudah cerita dan orang tua berkukuh untuk Mas Diki ke kedokteran. Tadi kenapa Mas kok dari keluarga besar ya Mas? Keluarga besar Mas Diki itu apa yang kedokteran? Iya mas. Jadi yang melenceng dari kedokteran itu atau Mas Diki doang atau Saya juga melihat dari sosok paman saya mas. Oh, salah paman. satu orang itu kan juga ada yang masuk ke politik gitu. Oh lah, paman Mas Diki itu apa? Itu sebagai di partai mas, Di partai? pengurus partai gitu kayak. Oh, pengurus partai ya. Iya. Jadi Mas Diki juga apa ya, menonton dari seorang paman Mas Diki yang masuk ke partai, terus ya pernah mengobrol sama paman Mas Diki? Oh, sering mas. Sering. Iya. Dan dia bagaimana responnya ketika Mas Diki ingin masuk ke hukum? Kalau kata paman saya ya
sebenarnya kalau dihukum itu kayak berat gitu loh mas menjalani ini. Tapi ya semisal saya memang niat dihukum, paman saya juga katanya siap membantu Oh, kalau siap membantu. ingin sekolah hukum atau jenjang karir lain gitu kan. Tapi Mas Diki tetap langsung berhubung yang hukum ya. Iya. Tapi itu tadi mas, orang tua itu loh. Oh, Gimana orang sih tua. mas caranya meyakini orang tua itu? Ya Mas. Mungkin saya ada sedikit solusi Mas, untuk orang tua Mas Diki ya. Jadi gini, coba Mas Diki mengajak orang tua itu ngobrol. Tapi gini, ngobrolnya gini. Cari momen yang pas untuk mengobrol. Iya. Pasti Mas Diki dulu itu ngobrolnya momennya kurang pas lah. Mas dulu ngobrolnya di mana? Gini. Pas posisi gimana momennya? Pas dia juga sebenarnya Hanya sebatas obrolan saat malam gitu kan? iya Saat malam. Jadi gini Mas, saran dari saya itu coba mengobrol itu saat momen gimana ya, sedang refreshing atau saat malam gitu loh, saat malam tapi suasananya pas untuk dijak mengobrol, terutama bapak yang bersyukur banget, bapak atau ibu, kedua-duanya. kedua-duanya. Wah, agak berat sih ya, tapi nggak apa-apa Mas, kita belajar sabar dulu. Jadi ketika orang tua bersyukur, ya emang watak dari orang tua itu kadang ada yang manut, kadang terserah dari anak, tapi kan ada yang bersyukur banget, butuh manut kepada orang tua. Tapi kita gini, belajar sabar dulu, kita menjelaskan, cari momen pas yang dulu dah, cari momen yang pas untuk mengajak orang tua mengobrol. Salah satu momen yang pas untuk diajak mengobrol itu bagi saya saat makan malam atau habis makan malam kan santai kan di ruang tamu. Sering mas Diki itu di ruang tamu itu kan sering kan, biasanya pas apa? Biasanya pas cuma hari-hari weekend nih mas, soalnya Wah. kan kerja dokter kan ya lumayan lama juga. Bagus. Pas hari weekend diajak bapak atau ibu ngobrol, tapi jangan tergusur-gusur loh kan. Jadi gini, Pak, Bu, aku pengen ngobrol gitu kan, untuk masa depanku gitu. Mas Diki coba menjelaskan secara rinci dan sabar bagaimana sih pekerjaan seorang politikus atau pekerjaan sebagai pengacara gitu. Pengacara itu tidak ada yang menurut saya baik semua, tidak ada yang buruk gitu. Nah, coba Mas Diki lihatlah pengacara seperti Hotman Paris dan lain sebagainya. Nah, ketika ada momen pas, mungkin hati orang tua itu akan luluh. Tapi sepenting Mas Diki itu sabar dulu aja, sabar. Bagaimana responnya dari orang tua? Kalau responnya orang tua itu masih agak darahnya tinggi, dihentikan dulu, nggak apa-apa, sabar dulu, lain hari lagi kita coba lagi. Nah, dan coba diajak paman ngobrol sama orang tua juga. Nah, kan orang tua paman Mas Diki kan tadi Pengurus partai kan, terutama juga tahu kan tentang hal yang seperti itu kan. Nah, coba diajak ngobrol sama orang tua. Tapi ya juga itu cari momen yang pas. Nah, tadi dijelaskan secara rinci, secara halus, sabar, hikmat. Apa toh Pak? Gini, gimana toh? Aku pengen ini jadi seorang pengacara gitu. Kalau jadi dokter itu bukan cita-cita saya dari kecil. Cita-cita saya dari kecil itu ingin jadi seorang pengacara gitu. Coba lah. Nah, lepas itu kan lama kelamaan orang tua itu akan mikir, oh anak saya kok lama hari kok begini, pengen banget nih jadi pengacara. Nah, dari itu kan orang tua ya itu tadi akan mikir lah, kemampuan anak itu ketika akan dipatok terus itu bukan kemampuan sih, kalau cita-cita anak itu dibendung oleh orang tua kan, orang anak kan ya juga
juga Mas Diki kan agak sedih kan. Nah pasti orang tua ya akan mikir kan hal yang seperti itu. Jadi Mas Diki sabar aja dulu, coba di apa dapetin hatinya, terutama bapak kan dan ibu. Mungkin ibu kan bisa nanti kan, sini bapak dulu, kita bapak bisa, nah mungkin dari ibu menangkan hatinya seorang bapak dulu lah. Kalau dari saya diajak ngobrol momennya pas, kan bisa jadi hebat loh Mas Diki itu pengen jadi pengacara kan. Jarang juga seorang siswa-siswa itu kan kemarin ada yang juga konsul ke saya, Pak ini bagaimana ini jadi saya bingung lah kamu ini jadi apa gitu kan, kamu jadi dokter siapa sih Rahman gitu kan. Memang sedikit malah ingin jadi seorang pengacara, itu bagus. Nah coba Mas Diki sudah paham belum tentang itu? Berarti saya harus mencari momen yang pas gitu ya Mas, Mas buat ngobrol sama orang tua. Cari momen yang pas. Ada lagi yang Mungkin kalau saya meneruskan cita-cita saya itu semisal gagal gitu gimana ya? Dah, jangan mikir gagal dulu Mas. Kita pikir kita bisa. Jadi kita harus positive thinking dulu. Kita harus pede. Mas Diki sudah punya kemampuan dari kecil untuk menjadi seorang pengacara, ya udah. Kita apa ya? Langsung ke terjun gitu loh Mas. Jadi kan Mas Diki ya sudah punya planning kan. Jadi harus pede dengan diri sendiri. Harus pede dengan kemampuan kita sendiri. Jangan sampai apa ya? Belum apa-apa sudah negatif thinking, gagal dan lain sebagainya. Yang penting itu usaha dan doa Mas. Ketika Mas Diki bisa melakukan ya harus bisa gitu. Soalnya harus bisa. Jangan negatif thinking, enggak baik. Kalau kita apa sudah negatif thinking, aku yakin itu enggak berhasil lah. Jadi kita harus optimis dulu. Ini ketika kita optimis, oke, jalan. Tadi kan saya juga dibiayai orang tua ya Pak. Ya. Nah, itu semisal saya mengikuti cita-cita saya itu nanti orang tua ya juga tidak mau membantu gitu Mas. Gimana Mas mungkin penyelesaiannya? Tidak membantu. Iya tentang dananya itu Mas. Karena soalnya kan juga tidak sesuai keinginan orang tua. Gini Mas, kalau apa sudah dibicarakan Mas tentang kok tidak boleh ketika ingin Mas Diki ingin jadi pengacara kok sampai orang tua tidak membantu biaya berkuliah. Soalnya kan itu tadi Mas, orang tua itu pengennya saya sekolah dokter dan dibiayai orang tua sejauh manapun. Nah tapi orang tua itu kalau saya mengambil hukum speser pun tidak mau mengeluarkan Mas. Jadi gini, coba ya itu tadi Mas, coba luluhkan hatinya. Ketika sudah mentok, ya udah, ketika orang tua ya udah, kamu boleh ambil hukum, tapi hanya sebatas orang tua ingin biaya hanya semester begini. Aku yakin ke orang tua pasti akan bantu Mas Diki, nggak mungkin lepas. Ya mungkin itu hanya untuk menakut-nakuti Mas Diki karena ingin menjadi seorang pengacara, gitu kan Mas? Mungkin. Nah, mungkin bisa begitu. Nah, dicoba dulu ketika tidak bisa membantu uang spesial pun coba ke Pak D Mas Diki membantu. Nah, dibantu kan Mas kata Mas Diki ketika ingin jadi pengacara atau jadi pengacara sama ya yang lainnya yang berpolitikis ya. Iya. Pak D Mas Diki paman Mas Diki akan membantu kan. Nah coba sambat, ini bahasa Jawanya sambat itu ke paman Mas Diki. Kan tadi Mas Diki bilang ketika ingin melanjutkan ke hukum akan dibantu semaksimal mungkin ke pamannya ya. Nah coba dulu Mas. Gimana?
Soalnya paman saya itu anaknya juga lumayan banyak ini, jadi saya nggak enak itu loh mas kalau mau minta bantuan ke paman itu. Tidak enak. Meskipun emang deket sih mas, katanya paman juga mau membantu misalnya ke sekolah-sekolah hukum atau gimana gitu, tapi juga saya sendiri yang nggak enak soalnya paman itu kan juga punya anak-anak sendiri gitu. Gitu ya, kita coba dulu aja mas, kita jangan negatif ini, wah kok ini ya malah menjadi pikiran, menjadi rancu dan lain sebagainya. Kita coba dulu, ketika paman Mas Diki alhamdulillah bisa membantu kan ya bisa, tapi jangan putus asa di ketika paman Mas Diki hanya membantu sampai sini dan orang tua membantu sampai sini. Coba Mas Diki membuat apa ya, bekerja lah, kuliah sambil bekerja kan bisa. Nah, coba Mas Diki apa ya, pernah apa gitu, Mas Diki pernah kerja atau belum mas, soalnya nggak diperbolehin dari orang tua. tidak boleh? Nah, ini waktu Mas Diki pas ketika ini kan habis ujian nasional kan libur. Nah, mungkin bisa Mas Diki apa ya, bisa jualan pulsa atau paketan ya, bisa membantu sedikit-sedikit lah, atau menjual baju kan bisa. Sekarang kan apa ya, kita tidak usah malu lah dengan gengsi lain dan sebagainya kan, biasanya orang pemuda-pemuda itu gengsi kan. Nah, coba Mas Diki buka lapak lah, jualan baju lah kecil-kecilan atau paketan dan pulsa, itu kan bisa membantu perkuliahan Mas Diki untuk menjadikan cita-cita. Ketika cita-cita sudah niat, mesti jalan ada Mas. Tapi saya orang itu kurang percaya diri ya. Kalau di bidang penjualan itu loh mas, saya percaya dirinya itu mandar pas berdiri di tempat rame gitu-gitu loh mas, kayak memberitahu orang gini, mempelajari buku-buku, mandar sukanya gitu. Kalau masalah berdagang itu Ya, kurang makanya gitu saya. keluarlah dari zona nyaman ya gitu. Ketika belum dicoba kan belum tahu. Coba Mas Diki, yang penting itu jangan apa ya, gengsi lah terutama. Kalau kita bisa itu kan ini kalau orang lain bisa kan, kok saya enggak gitu kan. Orang lain di dibesarkan 8 bulan atau 9 bulan dan saya juga kan, orang lain makan nasi kan kita juga makan nasi kan. Nah, orang lain bisa, kenapa kita enggak kan? Dicoba dulu mas, dicoba dulu, jangan berpikiran oh ya kurang pede kan, enggak baik gitu. Udah, mungkin Cukup mungkin mas. cukup mas. Cukup mas. Ya sudah mas, terima kasih ya mas atas bimbingannya. Oh ya mas, sama-sama, santai aja pokoknya. Ya mungkin itu tadi permasalahan dari Mas Diki yang bercita-cita ingin jadi pengacara, tapi orang tua Mas Diki tidak berkehendak Mas Diki untuk menjadi seorang pengacara. Nah, kesimpulannya ketika kita berusaha untuk melangkah ke cita-cita kita sendiri, pasti akan ada jalannya gitu. Dan kita jangan lupa berdoa dan berusaha, mungkin Tuhan akan memberikan jalannya begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.